Polisi Polrestabes Medan ringkus pelaku pembunuhan agen jual beli mobil. Seorang ayah di Padang Sidimpuan cabuli anak tiri hingga melahirkan. Pasar tradisional di Binjai abaikan protokol COVID-19. Selamat malam pemirsa, selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan sejumlah informasi menarik lainnya. Bersama saya, Emi Faradisa, pemirsa inilah Sumut hari ini malam selengkapnya. Polrestabes Medan berhasil meringkus satu dari dua pelaku pembunuhan terhadap korban yang merupakan agen jual beli mobil, yang jenazahnya ditemukan tidak bernyawa di Desa Sampali, Kecamatan Percut Setuan dengan kondisi tangan, kaki, dan leher terikat. Anggota Satreskrim Polrestabes Medan berhasil meringkus satu dari dua pelaku pembunuhan yang ditemukan tewas di bengkel mobil Desa Sampali, Kecamatan Percut Setuan, Deli Serdang, Sumatera Utara. Korban yang diketahui bernama Henry ditemukan tewas dengan kondisi penuh luka serta tangan, kaki, dan leher terikat. Kasat Reskrim Polrestabes Medan AKBP Roni Nicholas Sidabutar mengatakan, penangkapan terhadap pelaku bermula dari laporan istri korban yang mengatakan bahwa suaminya hilang selama 2 hari. Dari laporan yang diterima, petugas langsung melakukan pencarian dan menemukan korban dengan keadaan sudah tidak bernyawa. Saat proses penyelidikan dilakukan, terungkap bahwa kedua pelaku pembunuhan ingin menguasai harta benda milik korban berupa 1 unit mobil minibus untuk mereka jual di salah satu showroom mobil di kawasan Jalan Bilal, Kota Medan. Kini pelaku yang berhasil diamankan berinisial AAH merupakan warga Jalan PWI Kecamatan Percut Setuan, Deli Serdang. Sementara otak pelaku pembunuhan berinisial AP kini masih dalam pengejaran petugas kepolisian. Saat diperiksa petugas, tersangka AAH mengaku membunuh korban dengan cara memukul kepala belakang korban dengan menggunakan martil sebanyak 3 kali. Selain menggunakan martil, para pelaku juga menggunakan 1 sekop untuk memukul korban hingga meninggal dunia. Setelah korban meninggal dunia, kedua pelaku kemudian mengikat korban dengan menggunakan tali nilon dan menyimpan jasad korban di sudut bengkel dan menutupinya dengan kelambu mobil. Pelaku yang tertangkap yang bersangkutan memang pernah disampaikan oleh DPO bahwa akan mengambil mobil dari korban, sehingga perencanaannya nanti akan kita dalami lagi. Hanya ini keterangan daripada pelaku yang sudah tertangkap. Ini adalah DPO-nya. Dalam kasus ini, polisi berhasil menyita barang bukti 1 buah sekop, martil, dan mobil milik korban. Kini pelaku dijerat dengan pasal 365 ayat 4 KUH pidana dengan ancaman mati atau pidana seumur hidup. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Ratusan warga Kota Medan berdesakan di kantor Pos Besar Medan untuk melakukan pencairan bantuan sosial tunai. Ramainya warga dan kurangnya pengamanan di lokasi membuat ratusan warga rentan tertular COVID-19 karena tidak mengindahkan physical distancing. Ratusan warga Kota Medan berdesakan di halaman depan kantor Pos Besar Medan, Jalan Balai Kota, untuk melakukan pencairan dana bantuan sosial dampak COVID-19. Ratusan warga yang telah lama menunggu terpaksa mengantri dan berdesakan karena minimnya petugas di lapangan yang mengatur antrean warga. Hal ini membuat warga Kota Medan yang mengantri menjadi rentan tertular COVID-19, sebab Medan masih masuk dalam zona merah penyebaran COVID-19. Walau banyak warga sadar bahwa kondisi ramai ini sangat rentan tertular COVID-19, namun terpaksa dihadapi untuk mendapatkan dana BST yang sangat dibutuhkan dalam situasi ini. Naleka, warga Kecamatan Polonia mengaku sudah menunggu sejak pagi dan belum cair. Kondisi yang berdesakan ini disebabkan warga yang tidak mau diatur.
Di samping itu juga petugas yang tidak mengantisipasi membludaknya warga yang datang. Kan Bang sudah berapa lama nunggu di sini? Dari jam 8 Bang. Ini seperti apa keadaannya Bang? Ya gila Bang, nggak ada yang pada mau ngantri semua. Kalau misalnya mau ngantri bisa dapat, rusuh orang ini Bang semua. Apa aja syaratnya Bang? KK, KTP. Nah ini nanti pencairan dana berapa nih Bang? Kita kurang tahu, katanya 600 Bang. Abang belum dapat berarti? Belum dapat. Sebelumnya, pemerintah pusat menganggarkan dana sebesar Rp600.000 untuk dibagikan kepada warga yang terdampak COVID-19. Dana ini akan disalurkan secara bertahap selama 3 bulan ke depan. Khusus di Medan, pembagian BST dibatasi 2 hingga 3 kecamatan per hari. Namun warga yang datang semakin banyak dan diduga berasal dari kecamatan lainnya. Daniela Pekuali melaporkan untuk Evarina TV. Menjelang Hari Raya Idul Fitri, pemerintah Kabupaten Simalungun menyalurkan bantuan pangan sembako sebanyak 28.000 paket yang diperuntukkan bagi umat muslim. Bantuan ini sebagai bentuk kepedulian Bupati Simalungun kepada masyarakat umat muslim yang merayakan Idul Fitri di tengah pandemi wabah COVID-19. Menjelang Idul Fitri, pemerintah Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara menyalurkan bantuan pangan sembako yang diperuntukkan bagi umat muslim. Bantuan ini sebagai bentuk kepedulian Bupati Simalungun kepada masyarakat. Mengingat di masa kepemimpinan Bupati Simalungun JR Saragi, setiap tahunnya di bulan Ramadan selalu memberangkatkan tim safari Ramadan dan membuat kegiatan buka puasa bersama dengan masyarakat. Namun pada bulan Ramadan tahun ini di tengah pandemi COVID-19, sebagai gantinya, pemerintah Kabupaten Simalungun menyalurkan bantuan pangan kepada umat muslim di Simalungun. Humas Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Simalungun Akmal Siregar mengatakan, 28.000 paket disediakan pemerintah yang akan didistribusikan ke 32 kecamatan se-Simalungun. Bantuan ini diberikan kepada umat muslim dengan kriteria penerima seperti pengurus bilal mayit, penggali kubur, para guru ngaji dan pesantren, kaum duafa, anak yatim, dan fisabilillah. Dalam hal ini, pemerintah Kabupaten Simalungun bekerja sama dengan Kementerian Agama Kabupaten Simalungun untuk input data, dengan melibatkan kepala urusan agama di setiap kecamatan supaya penyalurannya tepat sasaran. Penyalurannya dilakukan sesuai protokol kesehatan dengan sistem door-to-door guna menghindari kerumunan warga. Penyaluran ditargetkan akan selesai pada hari Jumat besok sebelum menjelang Idul Fitri. Pada masa kepemimpinan Bapak Bupati JR Saragi, setiap tahunnya pada bulan Ramadan, kita selalu memberangkatkan tim safari Ramadan beserta kegiatan buka puasa bersama di beberapa titik. Namun pada tahun ini bersamaan dengan wabah COVID-19, hal ini tidak dapat kita lakukan. Sebagai gantinya, untuk menyapa kaum muslimin yang melaksanakan puasa Ramadan, berkaitan dengan wabah ini juga, pemerintah Kabupaten Simalungun menyalurkan bantuan pangan. Kepada siapa bantuan pangan ini disalurkan? Yang pertama, kepada bilal mayit. Yang kedua, penggali kubur. Yang ketiga, para guru-guru mengaji. Yang keempat, para kaum duafa. Yang kelima, para anak-anak yatim kita. Yang keenam, para guru-guru kita di pesantren dan fisabilillah. Mereka-mereka inilah keluarga-keluarga kita di Kabupaten Simalungun. Bapak Bupati menyampaikan bantuan ini sebagai tali silaturahmi menyapa masyarakat kaum muslimin khususnya dengan kriteria tersebut. Dengan disampaikannya bantuan tersebut kepada masyarakat, Bupati Simalungun berharap kiranya melalui bantuan ini dapat menjadi manfaat dan kegembiraan bagi yang menerimanya. Dosi Simarmata melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.
Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, bagi Anda yang memiliki anak perempuan, teruslah waspada. Di Kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara, seorang pria diduga tega melakukan pencabulan terhadap anak tirinya yang masih di bawah umur hingga hamil. Peristiwa ini terungkap setelah anak tersebut melahirkan secara tidak wajar di dalam kamar mandi. Tersangka MJ, 40 tahun, warga Kecamatan Padang Sidimpuan Tenggara, akhirnya berhasil ditangkap petugas setelah sempat kabur beberapa waktu keluar kota Padang Sidimpuan. Tersangka MJ ditangkap petugas atas laporan istrinya karena diduga melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak tirinya yang masih berusia 18 tahun. Untuk memuluskan aksinya, tersangka MJ mengancam akan menceraikan ibu korban jika korban tidak mau menuruti nafsu bejatnya. Dugaan pencabulan ini pun terjadi hingga berulang kali. Peristiwa ini terungkap setelah ibu korban menemukan korban melahirkan di kamar mandi rumahnya. Jadi waktu itu kejadiannya ibunya lagi pergi ke pasar, tinggal orang itu berdua di rumah. Dan saat di rumah itu datang ayah tirinya membisikkan kata-kata sambil dekat, nanti gimana kalau mamamu saya ceraikan, nanti adik yang kecil siapa yang belanjai, sambil terus meraba-raba. Karena anaknya takut mamanya diceraikan, maka dia pun menuruti permintaan bapaknya, sehingga terjadilah perbuatan cabul itu. Dalam pemeriksaan petugas unit perlindungan anak Polres Kota Padang Sidimpuan, tersangka MJ terus terang mengakui perbuatannya. Tersangka MJ mengaku hilaf saat melihat anak tirinya sering tidur-tiduran di rumah dengan pakaian seadanya. Setelah pencabuli, apa akibatnya? Melahirkan, Pak. Apa? Melahirkan. Hamil dia, baru melahirkan ya? Pak. Berapa kali abang lakukan sama anak abang itu? Nggak terhitung lagi, Pak. Nggak terhitung lagi. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, petugas menjerat tersangka MJ dengan pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun kurungan penjara. Azan Sinaga melaporkan untuk Eva Rina TV. Bantu ringankan beban di tengah pandemi COVID-19, Polres Pelabuhan Belawan memberikan bantuan sembako kepada ratusan warga yang rumahnya terkena banjir. Petugas kepolisian dari Polres Pelabuhan Belawan langsung mendatangi pemukiman warga di Bagandeli, Kecamatan Medan Belawan, Sumatera Utara, yang rumahnya terendam air laut. Satu persatu warga yang rumahnya terendam banjir diberikan sembako. Selain memberikan sembako, petugas kepolisian juga tidak henti-hentinya memberikan himbauan kepada warga di tengah pandemi COVID-19. Kapolres Pelabuhan Belawan mengatakan, ratusan rumah yang terendam air laut di tengah pandemi COVID-19 membuat petugas kepolisian merasa prihatin dan memberikan bantuan berupa sembako guna meringankan beban warga. Kita merasa prihatin terhadap banjir rob ini di banyak masyarakat yang terdampak COVID ini yang masih masyarakat kurang mampu, jadi kita datang ke sana memberikan bantuan berupa paket sembako, semoga meringankan beban daripada masyarakat. Warga berharap pemerintah Kota Medan segera memberikan solusi nyata bagi warga yang terdampak akibat fenomena alam yang terjadi khususnya di kawasan pesisir Belawan. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, seorang warga di Kabupaten Karo, Sumatera Utara kembali dinyatakan positif terpapar COVID-19 usai dilakukan tes swab di salah satu rumah sakit di Kota Medan. Saat ini tim Satuan Gugus Tugas tengah melakukan pengawasan terhadap keluarga pasien untuk memantau kondisi kesehatannya.
Setelah beberapa waktu lalu seorang pasien positif COVID-19 dinyatakan sehat, kini Kabupaten Karo kembali menyatakan seorang warganya positif terpapar COVID-19. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karo, pasien merupakan warga Kecamatan Tiganderket yang kondisinya dalam keadaan stabil. Dan kemudian pasien tersebut mengalami gejala dan langsung menuju ke rumah sakit swasta di Kota Medan. Setelah dilakukan rapid test dan swab, hasilnya positif. Saat ini tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 sedang memantau kondisi kesehatan dari keluarga pasien, sekaligus melakukan pencarian dengan siapa saja pasien melakukan kontak selama 14 hari terakhir. Ya benar ya, memang ada satu kasus positif kita ya, seorang wanita ya, dan berasal dari Kabupaten Karo ya, desa Tiganderket, dan saat ini memang sedang dirawat di salah satu rumah sakit swasta di Medan. Kita baru dapat tadi bahwa pasien tersebut positif dengan COVID-19 hasil PCR-nya. Diharapkan kepada masyarakat dapat menerapkan physical distancing untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Selalu menjaga kebersihan dan kesehatan, mencuci tangan, dan memakai masker baik di dalam maupun di luar rumah. Chandra Bukit melaporkan untuk Eva Rina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami pemirsa. Jelang Idul Fitri, suasana pasar tradisional di Kota Binjai mengabaikan protokol COVID-19. Pasar tampak ramai dipadati warga yang berbelanja. Bahkan para pedagang menggelar lapak dagangannya ke badan jalan. Menjelang Hari Raya Idul Fitri, suasana Pasar Tafib Kota Binjai tak menghiraukan protokol COVID-19. Warga ramai yang berbelanja kebutuhan Lebaran. Bahkan, banyak dari warga yang tidak memperdulikan faktor kesehatan untuk memakai masker dan menjaga jarak. Bukan hanya itu, ramainya warga yang berbelanja di pasar tradisional tidak hanya membuat kepadatan, namun membuat sebagian pedagang menggelar lapak dagangannya di tengah jalan. Sehingga akses jalan di pasar tradisional yang disiapkan hampir 4 meter hanya bisa dilintasi selebar 1 meter saja. Sedangkan sisanya dipenuhi parkir kendaraan dan lapak pedagang kaki lima. Wali Kota Binjai pun memerintahkan petugas Satpol PP untuk menertibkan kondisi tersebut agar aktivitas di pasar tradisional itu bisa lancar kembali. Saya keluar Ibu. Kalau ketua yang menentukan di sini. Ini hari Ibu tinggalkan ini. Gak ada Ibu jalan siapa. Siapa ketua? Panggil ketuanya ini. Mundur sekarang. Panggil ketuanya kemari. Keluar kalian. Jalan kali orang ini. Mundur. Wali Kota berharap agar seluruh warga Kota Binjai bisa sama-sama memperhatikan faktor kesehatan dengan menggunakan masker dan menjaga jarak saat berada di luar rumah. Apalagi di keramaian pasar tradisional menjelang Lebaran Idul Fitri. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Abaikan protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19, ratusan warga berdesakan di kantor Kelurahan Aik Parambunan, Kota Sibolga untuk mengecek keberadaan nama mereka sebagai penerima bantuan langsung tunai yang dibagikan pemerintah.
Tak hanya berdesak-desakan saja, bahkan warga yang kebanyakan kaum ibu-ibu ini juga terlihat saling berebut untuk bisa lebih dekat ke dinding pengumuman agar lebih mudah mengecek keberadaan nama mereka. Ini disebabkan tidak adanya tali pembatas maupun petugas kelurahan Aik Parambunan Kota Sibolga yang bisa mengatur antrian warga. Bahkan warga yang berjubel tersebut sama sekali tidak mengenakan masker sesuai protokol kesehatan di masa pandemi virus corona atau COVID-19 ketika mengecek keberadaan nama mereka sebagai penerima bantuan langsung tunai yang ditempelkan oleh pegawai di dinding pengumuman di kantor kelurahan Aik Parambunan. Lagi menengok data di kantor lurah, Pak. Tapi desa-desaan bang, rame-rame, nggak apa-apa itu bang? Nggak apa-apa, kan tempat kita aman, Pak. Oh, berarti nggak takut penyebaran virus ya? Semua takut, Pak. Tapi kan menengok situasi, menengok orang yang datang. Karena yang datang yang dikenal semua, Pak. Oh, jadi kan ada yang dari luar kota. Oh, iya. Sebagian dari warga yang berdesakan tersebut mengaku tidak khawatir akan penyebaran wabah virus corona atau COVID-19. Pasalnya, menurut mereka Kota Sibolga masih aman dari penyebaran wabah virus corona atau COVID-19. Baharuddin Simanullang melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini malam. Saya Emi Faradisa mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.